Ya, pertemuan terkait dengan chapter 7 ya, chapter 7. Ya, kalau minggu lalu kita udah berbicara mengenai database ya, dan juga di BMS. Nah, sekarang salah satu infrastruktur atau subsistem dari sistem informasi manajemen yaitu telecommunication. Selain telecommunication, internet. Ya, selain internet, wireless technology. Nah, ini teknologi nirkabel gitu ya, orang bilang. Nah, jadi tujuan dari topik kita ini adalah membahas mengenai apa saja komponen-komponen jaringan telekomunikasi itu yang merupakan bagian dari infrastruktur SIM gitu ya. Dan juga teknologi jaringan apa saja pembentuknya. Yang kedua adalah apa tipe-tipe jaringan itu apa saja, tipologinya. Dan yang ketiga adalah bagaimana internet dan juga teknologi internet bekerja, dan juga bagaimana mendukung komunikasi dan mendukung yang namanya model e-bisnis. Dan juga bagaimana prinsip-prinsip dan juga standar-standar jaringan nirkabel, ya, komunikasi dan juga akses internet. Nah, jadi dalam hal ini kita ngambil kasus ya. Kasusnya adalah wireless technology, Dundee Precious Metal Goods and Gold Global Battle for Neutrality, ya, dan juga monitoring jaringan ya, dan juga RFID digunakan ya dalam angkasa library management system. Nah, itu dua kasus ya yang bisa kita gunakan ya di dalam topik ini. Nah, jadi dalam topik ini ya bagaimana teknologi wireless ini membuat jaringan pada perusahaan metal ya, baja, dan juga perusahaan emas ya. Nah, Dundee Precious Metal ya sebagai suatu perusahaan yang berdomisili di Kanada merupakan perusahaan internasional ya yang tugasnya adalah mengakuisisi, mengeksploitasi, mengembangkan dan juga memproses ya bahan baku metal. Apa itu metal? Ini ya, besi gitu ya, baja gitu ya, baja ya. Jadi perusahaan di sini memiliki aset ya, aset yang berada di Sofia di Bulgaria gitu kan. Dan perusahaan ini juga memiliki tambang emas di Armenia Selatan dan juga memiliki smelter di Namibia. Nah, jadi memang dia perusahaan multinasional. Berkaitan dengan harga emas gitu ya dan juga harga metal ini yang berfluktuasi secara harian, Dundee melihat ya bahwasanya harga emas ini cenderung rendah ya, di mana disebabkan oleh efisiensi operasi. Bagaimanapun dalam hal ini sistem operasi yang begitu kompleks gitu ya, dan juga peluang-peluang yang diterima, maka aspek komunikasi dan juga aspek koordinasi, nah ini perlu dilakukan. Pihak manajemen mengimplementasikan ya teknologi wireless dan juga jaringan elektroniknya, ini perlu diterapkan. Jadi terjadilah yang namanya pertukaran data melalui pertukaran data wireless. Kemudian juga dimonitor mulai dari orangnya, perlengkapannya, dan juga beberapa fasilitasnya, di mana perusahaan memiliki ratusan sistem ya, beberapa ratus sistem yang dalam hal ini memiliki jaringan yang tinggi yang digerakkan melalui Kisco system di area bawah tanah gitu ya, dan juga mengacu pada komunikasi dari industrial yang termasuk yang bisa menjangkau sebanyak 90 km. Nah, jadi kita melihat ya bagaimana perusahaan emas ini memerlukan jaringan telekomunikasi gitu ya. Dan juga dilakukan pertukaran data melalui radio frekuensi yang disebut dengan RFID menggunakan peralatan dan juga kendaraan ya. Nah, ini. Nah, jadi dengan demikian gitu ya, maka kita akan melihat ya bahwasanya peranan dari jaringan telekomunikasi ini bisa membantu menciptakan visual display
dan juga menunjukkan lokasi orang dan juga menggunakan software di mana perusahaan ini dapat gitu ya memberikan penghantaran atas data dan data gitu ya yang disajikan gitu ya. Nah, di sini dilakukan secara mobile. Maka dari sudut pandang fitur mobile gitu ya, ini cukup mudah. Ya, bagaimana berbagai jenis laporan dan juga berbagai jenis standar gitu ya digunakan dengan menggunakan wireless teknologi yang mengacu ya yang mengecek lokasi equipment dan juga underground-nya pekerja ya. Nah, jadi di situ memang menunjukkan ya Aeroscope ya pentingnya jaringan telekomunikasi pada perusahaan emas ini ya. Nah, ini hasil dari kesimpulannya ya. Selain itu juga berdasarkan pengalaman, Dundee Precious Metal mengilustrasikan ya bahwasanya kemampuan dan juga peluang jaringan teknologi gitu ya ini dapat tersedia. Maka perusahaan itu akan menggunakan jaringan wireless, begitu juga RFID dan juga menggunakan panduan code gitu ya. Ini yang dalam hal ini mengecek ya, mulai dari pekerja, perlengkapan gitu ya, sampai pada hal-hal lainnya ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat bahwasanya jaringan telekomunikasi ini ada sebagai suatu solusi bisnis gitu ya. Solusi bisnis yang dapat mengurangi biaya dan juga meningkatkan efisiensi. Di mana jaringan telekomunikasi berkat adanya Wi-Fi wireless network, ya, jadi ada jaringan Wi-Fi. Selain itu juga berdasarkan pada apa ya teknologi, organisasi dan juga pihak manajemen. Nah, sekarang bagaimana prinsip-prinsip komponen telekomunikasi ini terjaring ya, atau juga membentuk jaringan? Nah, jadi jaringan komunikasi itu ada mengacu pada tren, nah di mana trennya komponennya cukup simpel gitu ya. Jadi di mana adanya switch ya yang menghubungkan antara PC satu dengan PC lainnya dan digerakkan oleh server ya dalam lingkup jaringan internet. Nah, itu gambarnya kalau kita lihat ya. Nah, kemudian juga network operating system. Nah, jadi tidak lepas juga harus menggunakan yang namanya sistem operasi. Jadi sistem operasi ini sebagai rute dan juga manajer komunikasi antar jaringan dan juga koordinasi berbagai sumber daya yang ada. Jadi menggunakan hub dan juga menggunakan router ya, serta menggunakan software ya, jaringan. Nah, untuk jaringan perusahaan yang lebih luas gitu ya, maka dapat digunakan meliputi dalam berbanyak lokasi dan juga beberapa jaringan yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau kita melihat beberapa infrastruktur jaringan itu, nah jadi mulai dari handphone ya, mobile phone, ya jaringan telepon, ya kemudian juga internet, jaringan internet, ya kemudian juga jaringan internet nirkabel sampai pada LAN, WAN, gitu kan. Nah, ini terhubung satu sama lain sebagai suatu corporate network infrastructure ya. Dan juga paket switching ya. Jadi paket switching, nah ini merupakan juga bagian jaringan telekomunikasi tadi yang mendukung kinerja perusahaan emas tadi. Nah, bagaimana modelnya? Nah, jadi jaringan yang namanya pocket switch network itu meliputi adanya paket number message destination, kemudian juga dihubungkan pada paket 1, paket 2, dan juga paket 3, sehingga sampailah pesan itu ya, atau disebut resemble message ya. Dan kemudian juga kita melihat bagaimana TCP/IP ya, atau juga Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi baik itu komputer A maupun juga komputer B, ya itu tidak lepas dari yang namanya internet ya, sebagai suatu topologi jaringan telekomunikasi sebagai bagian dari infrastruktur SIA ya. Nah, kemudian juga tipe-tipe bedanya jaringan itu bagaimana ya, network itu tipe-tipenya apa saja dan apa bedanya satu sama lain. Nah, jadi jaringan tersebut itu ada digital dan juga ada analog. Apa bedanya antara digital dengan analog? Nah, kalau dia analog, gitu kan,
fungsi modem itu ya, fungsi modem itu menyampaikan ya, bisa dibaca melalui jaringan telepon, bisa dibaca melalui jaringan kabel, dan juga bisa dibaca melalui media wireless ya. Itu analog dan juga digital. Nah, ini itu tipologi yang pertama. Berikutnya tipologi jaringan itu ada LAN, ada WAN, ada CAN, ada MAN. Apa bedanya antara LAN, CAN, MAN, dan WAN? Nah, kalau dia LAN, itu bisa 500 meter. Nah, sampai 500 meter itu LAN. Kalau CAN bisa 1000 meter. Ya, kalau MAN, Metropolitan Area Network, bisa satu kota. A city, a metropolitan area. Kalau Wide Area Network, bisa suatu negara ya, regional, transaksional, atau juga global area. Nah, itu jadi tipologi jaringan telekomunikasi ya. Nah, itu bisa kita baca ya. Itu kesimpulannya ya. Apa beda? Udah tahu ya bedanya antara LAN, CAN, MAN, dan juga WAN ya. Dan transmisi fisiknya meliputi transmisi cat ya, coaxial cable, dan juga fiber optik ya. Nah, ini. Oke ya, yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri ya, adik-adik sekalian. Itulah kesimpulannya, bahwasanya perusahaan emas sekalipun itu memerlukan jaringan telekomunikasi ya, yang bisa kita simpulkan dari topik ini ya, dan topologinya berbagai jenis. Ya, mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Nanti silakan dibaca lagi di chapter 7-nya ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.